Pemirsa, Timnas U20 kembali menggelar pemusatan latihan jelang laga Piala Asia U20 AFC 2023 Maret mendatang. Namun demikian, di hari ketiganya latihan, skuad Garuda Muda masih belum dalam formasi lengkap. Jelang Piala Asia U20 AFC 2023, Timnas Indonesia kembali menggelar pemusatan latihan training center di Jumat sore kemarin. Di hari ketiganya melakukan pemusatan latihan, skuad Garuda Muda besutan Shin Taeyong masih belum dalam formasi lengkap. Beberapa pemain dari klub Indonesia yang masih belum dilepas oleh internal klub untuk membela timnas Merah Putih diantaranya yakni Marcelino Ferdinand dan juga Ronaldo Kuate yang berada di luar negeri. Pelatih asal negeri Gingseng berharap klub-klub bisa segera melepas pemainnya untuk membela skuad Garuda Muda pada Piala Asia Maret mendatang. Ajang pemusatan latihan sendiri digelar dari tanggal 1 hingga 28 Februari untuk menyiapkan mental, kemudian fisik serta strategi permainan jelang laga Piala Asia U20. Di Piala Asia, Garuda Muda yang tergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Iran serta Suriah. 어제 이제 소집했기 때문에 이제 기본적인 선수들이 팀에 돌아와서 어떤 훈련들을 하고 각자의 체력들이 다 어떤지 지금 뭐 몸 상태를 체크하고 있는 중 그렇게 생각하시면 된다고. Tim bola voli putri Jakarta BIN tekuk Bandung BJB 3 set di putaran kedua Proliga 2023. Sementara itu tim voli putra Jakarta Stain BIN menang telak 3-0 dalam pertandingan pertamanya. Tim voli putri Jakarta BIN sukses menumbangkan Bandung BJB tanda mata 3 set langsung di laga pekan pertama putaran kedua Proliga 2023 yang berlangsung di Gor Tridharma Gresik, Jawa Timur. Ratna Wulandari dan kawan-kawan terlihat dominan dalam membekukan skor 25-17, 25-20, dan 25-22. Dengan kemenangan ini, posisi Jakarta BIN bertahan di peringkat ketiga, klasemen sementara dengan poin 17, menyamai poin Bandung BJB tanda mata yang berada di posisi kedua. Pelatih Jakarta BIN, Octavian, menilai timnya bermain sangat bagus dibandingkan pada putaran pertama. Ya, alhamdulillah kitanya lepas, relax, enjoy, happy segala macam. Mungkin lihat BJB-nya juga dia mungkin tertekan karena dia harus menang juga kan untuk mengamankan Final Four gitu. Kelihatannya mereka juga sedikit panik gitu. Tapi alhamdulillah hari ini anak-anak main luar biasa, bisa untuk mengamankan poin untuk masuk Final Four. Atmosfernya di sini bagus karena beberapa semua tim di sini juga persiapannya juga sangat bagus. Jadi ini level yang paling bagus pada saat dia main di luar karena dia pertama kali main di luar. Oh, katanya sama, iklimnya sama, kalau lagi panas ya panas, kalau lagi dingin ya dingin. Sebelumnya, pada Kamis lalu, tim voli putra Jakarta STIN BIN menyabet kemenangan telak 3-0 pada pertandingan pertamanya di putaran kedua Proliga 2023 melawan Surabaya BIN Samator di Gor Tridharma, Gresik, Jawa Timur. Dengan kemenangan yang diraih, Farhan Halim dan kawan-kawan menduduki posisi ketiga klasemen sementara dengan raihan poin 19, membawahi Jakarta BNI 46 dengan raihan poin 10. Putaran kedua Proliga 2023 digelar 2 hingga 19 Februari. Sementara babak grand final digelar pada 18 hingga 19 Maret 2023. Hubungan Amerika Serikat dan Cina menegang usai ditemukannya balon yang diduga digunakan sebagai pengintai. Amerika Serikat sedang melacak balon pengintai Cina yang dicurigai telah terlihat di wilayah udara Amerika Serikat selama beberapa hari. Tetapi Pentagon memutuskan untuk tidak menembak jatuh karena resiko bahaya bagi orang-orang di darat. Penemuan balon menambah ketegangan pada hubungan Amerika Serikat-Cina pada saat ketegangan meningkat. Cina mengatakan pada hari Jumat lalu bahwa balon yang terlihat di atas wilayah udara Amerika digunakan untuk penelitian cuaca dan juga diterbangkan, meskipun Amerika Serikat mencurigainya sebagai mata-mata.
Pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kami sampaikan kembali informasi pilihan Ayus pagi hari ini. Kericuan mewarnai razia pedagang kaki lima di Kota Padang, Sumatera Barat. Sejumlah emak-emak yang merupakan pedagang kaki lima mengejar mobil Satpol PP untuk mengambil barang dagangan yang diambil petugas. Pedagang kaki lima di Kota Padang, Sumatera Barat nekat mengejar mobil petugas Satpol PP yang menertibkan barang dagangannya di kawasan wisata Koto Marapak, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Aksi tarik-menarik pun tak dapat dihindari hingga pedagang ini histeris dan meronta di atas mobil patroli. Pedagang mengamuk dan merebut kembali kursi dan meja lapak mereka dari atas mobil petugas. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, penertiban pun akhirnya dihentikan dan ditunda hingga batas waktu yang ditentukan. Sejumlah PKL di kawasan ini menolak lapak mereka ditertibkan dan disita oleh petugas, walaupun sebelumnya Pemkot Padang telah mengeluarkan perda terkait larangan berjualan di atas fasilitas umum di sepanjang kawasan wisata pantai di Kota Padang. Sepertinya kita melakukan pelaksanaan dalam Perda 3 nomor tahun 2014 tentang larangan PKL di sana. Semua PKL yang ada yang baik itu di pantai, baik di jalan umum, di pasum cepatnya itu terlarang. Sebelumnya Pemkot Padang sudah mengeluarkan surat edaran dan peraturan daerah terkait larangan berjualan di atas fasilitas umum di sepanjang kawasan wisata pantai di Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bus syarat penumpang terpental dan juga terjun ke sawah di Agam, Sumatera Barat. 1 orang tewas dan 8 lainnya luka-luka. Rekaman CCTV menunjukkan sebuah bus ungkir balik dan terjun ke sawah di Jalan Labuah Luruih, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Agam, Sumatera Barat. Warga pun berusaha mengevakuasi para penumpang yang selamat. Akibat kejadian ini, 1 orang tewas dan 8 lainnya luka-luka. Kecelakaan disebabkan bus yang hilang kendali saat hendak mendahului sebuah motor di depannya. Sebelum terpental dan terjun ke sawah, bus sempat menabrak tiang listrik. Untuk korban ada 9 orang, yang dimana 9 orang itu terdapat 1 meninggal dunia. Untuk pengemudi kondisinya luka-luka dan patah. Penumpang dan sopir yang luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Adnan WD Payakumbuh, Rumah Sakit Yarsi Bukit Tinggi, dan Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Akibat kebocoran gas, sebuah rumah makan di Kota Bandung hangus terbakar. Kebakaran juga melanda sebuah rumah di Jakarta Barat dan toko bahan bangunan di Jakarta Selatan. Pelantikan Dian Hermawan, informasi seputar Jabar. Sekarang sedang di TKP TK. Sebuah rumah makan ayam geprek di Jalan Katamso, Kota Bandung, Jawa Barat terbakar. Saat ini sedang Api diduga berasal dari kebocoran tabung gas di dapur dan menyambar material yang mudah terbakar. Mako Pusat. Api baru padam 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil damkar dikerahkan. Akibat kebakaran, 3 orang terluka dan dibawa ke RSHS Bandung. Untuk kejadian sekitar kurang lebih pukul 16, pukul 4 sore. Diduga kejadian bersumber dari gas yang bocor. Ketika itu ada pengunjung dari salah satu ojek online untuk memesan makanan. Dia kasih tahu ada informasi Pak, bau. Kebakaran juga menghanguskan toko bahan bangunan di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada steker. Yang lain, dia pasang colokan lumayan banyak kayaknya. Mungkin korsleting ya, ngomongnya Pak ya, bahasanya ya Pak. Nah, habis itu api udah, saya kebetulan di kamar di belakang jadi nggak tahu, cuman saya dengar ribut-ribut. Sementara itu di Tomang, Jakarta Barat, sebuah rumah juga dilanda kebakaran. Api dipicu dari kebocoran gas saat asisten rumah tangga sedang memasak kue dan membakar lantai 2 rumah. 15 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, nasabah sebuah bank perkreditan rakyat di Fak-Fak, Papua Barat ini mengamuk dan nyaris adu jotos dengan pemegang saham bank tersebut. Pemicunya, nasabah berulang kali tidak dilayani saat akan menarik uang. Kericuan terjadi di sebuah kantor dealer di Fak-Fak, Papua Barat. Seorang wanita terus mengamuk, berteriak, dan berusaha menyerang wanita lainnya. Wanita mengamuk ini adalah nasabah sebuah bank perkreditan rakyat yang kesal karena berulang kali tidak dilayani saat akan menarik uang. Ia nyaris adu jotos dengan wanita lain yang merupakan salah satu pemegang saham bank tersebut. Pemegang saham lainnya bernama Ferry enggan berkomentar banyak atas persoalan ini. Ya. Tapi Pak Ferry tidak pemegang saham? Saya minoritas. Oh, minoritas? 1,6. 1,6 aja? Menurut nasabah, selain mengalami masalah penarikan uang, ada pula nasabah yang dilaporkan ke polisi karena mengambil kendaraan operasional menjadi jaminan. Belum ada tanggapan resmi dari pihak bank terkait persoalan ini. Dari Fak-Fak, Papua Barat, Rahman, iNews melaporkan. Tak terima ditegur, seorang PNS menganiaya penjual martabak di Bandar Lampung, Lampung. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar. Inilah aksi seorang pria berseragam PNS yang terekam CCTV saat dengan arogan menghampiri pedagang martabak dan langsung mengamuk serta beberapa kali menampar wajah korban yang tengah membuat martabak. Tak puas menampar dan mencaci korban, pria berseragam PNS tersebut juga mengambil sebatang besi dan memukul teralis warung. Namun korban tidak melakukan perlawanan. Beruntung ada warga yang berusaha melerai hingga pelaku akhirnya kabur dengan mengendarai mobil miliknya. Menurut korban, penganiayaan ini dipicu akibat pelaku tidak terima saat ditegur dan diminta memarkirkan kendaraannya di sebelah warungnya. Namun, pelaku malah tersinggung dan langsung mengamuk. Di sinilah dia parkirnya, di sini. Terus karena ganggu keluar masuk orang yang pengen dagang gitu, saya tegur Bang si yang punya mobil ini biar pindahin mobilnya gitu untuk maju ke depan. Cuman ininya nggak terima sampai akhirnya dilakuin pukulan begitu. Meski menjadi korban penganiayaan, namun Erwin Kurniawan enggan melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian. Pemirsa, aksi bela Al-Quran di Medan, Sumatera Utara diwarnai dengan pembakaran boneka Rasmus Paludan di depan konsulat Denmark. Sementara di Bandung, Jawa Barat, ribuan anggota perwakilan Ormas Islam menggelar aksi bela Al-Quran di depan Gedung Sate. Aliansi Ormas Islam Sumatera Utara membakar boneka di depan kantor konsulat Denmark di Jalan T. Amir Hamzah, Kota Medan. Aksi ini dilakukan untuk mengecam keras tindakan politikus Rasmus Paludan yang telah membakar Al-Quran di Swedia dan Denmark. Pengunjuk rasa menilai tindakan pembakaran Al-Quran mencerminkan aksi Islamfobia dan kebebasan berekspresi yang kebablasan. Aliansi Ormas Islam Sumatera Utara mengecam tindakan keji ini dan meminta pemerintah Indonesia bertindak tegas kepada Swedia dan Denmark. Bela Quran, ayatullah dihina, Al-Quran dihina, Rasul dihina. Aliansi Umat Islam Sumatera Utara mengecam dengan sikap dilakukan kegiatan unjuk rasa untuk mengutuk perbuatan pembakaran Al-Quran itu. Pemerintah agar mensikapi tegas peristiwa pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh orang-orang yang benci kepada Al-Quran. Hal yang bisa diperjuangkan dan layak. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, 1.000 anggota dari Forum Ulama dan tokoh masyarakat menggelar aksi damai di depan Gedung Sate. Atas pembelaan kita terhadap Al-Quranul Karim. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas tindakan pembakaran Al-Quran yang dilakukan politisi Denmark Swedia Rasmus Paludan pada Januari lalu. Peserta aksi mengutuk keras aksi pembakaran Al-Quran Paludan.
Masa aksi menilai aksi Paludan dapat memecah kedamaian antar umat beragama di dunia. Si pelaku ini kemudian diadili gitu ya, dipenjara, dihukum dengan hukuman yang setimpal. Yang kedua kemudian kita ingin melakukan edukasi kepada umat bahwa kita ini sedang dihina dan kita sedang tidak biasa saja. Masa juga menuntut pemerintah untuk melakukan upaya diplomasi hingga menuntut pengusiran duta besar negara terkait. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas Gulkarmat Jakarta Timur mengevakuasi seorang ibu hamil dari lantai 2 rumahnya di kawasan Matraman. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus melewati jalur curam untuk menurunkan wanita seberat 90 kg. Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengevakuasi seorang ibu hamil dengan berat badan 90 kg dari lantai 2 rumahnya di kawasan Matraman. Evakuasi berlangsung dramatis, bahkan pasien harus diturunkan melalui teras lantai 2 dengan mengerahkan 10 petugas dilengkapi tandu dan tangga. Evakuasi pemindahan ibu hamil ini diterima petugas dari laporan suami karena pasien mengalami sakit di sekujur tubuh. Berkolaborasi dengan tim rescue dari Sudin untuk melakukan evakuasi dan alhamdulillah berjalan dengan lancar untuk ibu yang dalam kondisi hamil berhasil dievakuasi. Tangga terlalu curam, terus kemudian space yang sangat sempit, kemudian berat dari ibu itu yang mencapai 90 kg. Evakuasi berlangsung selama 30 menit, selanjutnya wanita berusia 37 tahun ini dibawa ke Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Pemirsa, seorang anggota Provos menjadi korban penyerobotan lahan oleh sebuah perumahan. Ironisnya, saat melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya, dirinya malah dimintai uang sebesar 100 juta rupiah oleh oknum penyidik. Seorang anggota Provos bernama Bribka Madi tiba-tiba mendadak ramai dibicarakan. Polisi yang sehari-hari bekerja di wilayah hukum Polres Jakarta Timur itu mengaku menjadi korban pemerasan. Ironisnya, Bribka Madi diperas oleh rekan seprofesinya ketika dirinya mau melapor terkait permasalahan penyerobotan tanah orang tuanya di Polda Metro Jaya. Begitu kecewanya, bahkan dirinya hendak mengundurkan diri dengan mengajukan pensiun dini. Pasalnya, saat dirinya melaporkan adanya dugaan penyerobotan lahan milik orang tuanya kurang lebih seluas 6.000 meter, dirinya justru diminta uang pelicin oleh oknum penyidik di Polda Metro Jaya sebesar 100 juta rupiah. Tak hanya dimintai uang, oknum polisi yang memeras Madi juga meminta tanah 1.000 meter persegi sebagai bentuk hadiah. Kecewa, kenapa? Orang tua aneh itu hampir 1 abad melaporkan penyerobotan tanahnya ke Polda Metro Jaya. Kenapa dimintain biaya penyidikan coba? Mintanya sama si Madi nih. Berapa bang nominal yang dimintain bang duitnya? Dia berucap itu 100 juta dan hadiah tanah 1.000 meter coba. Hei, mana pimpinan lo? Mana? Mentang-mentang gua apa? Pangkat rendah gua bekai. Hah? Sebelumnya, Brigadir Kepala Madi mengamuk di depan perumahan di kawasan Jatiwarna Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dirinya mendesak agar pihak pengembang perumahan dan beberapa oknum maklar tanah untuk mengembalikan haknya. Kini Bribka Madi hanya bisa berharap segenap penegak hukum dari Satgas Mafia Tanah bisa menyelidiki kasus penyerobotan lahan milik orang tuanya. Sementara itu terkait kasus dugaan penyerobotan lahan Bribka Madi, Kabid Humas Polda Metro Jaya pun angkat bicara. Dari hasil penyelidikan ditemukan data bahwa tanah yang diduga diserobot ternyata pernah dijual. Identik ini dijual oleh Tonge, atas nama Tonge ya, merupakan ayah dari Wadi. Yang dijualkannya sejak tahun 1979 sampai dengan rentan waktu 1992. Penyidik sudah melakukan langkah-langkah, belum ditemukannya adanya suatu perbuatan melawan hukum. Ini LP tahun 2011 yang dilaporkan di Polda Metro Jaya.
nalar logika kita berpikir ketika ada statement mengatakan diminta hadiah 1000 meter sedangkan sisanya aja tinggal 516,5 meter persegi. Tentu ini butuh konfrontir, ya. Kita akan lakukan itu.